Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Segala sesuatu dalam kehidupan ini mempunyai ciri. Ciri membentuk identitas dan identitas akan menentukan kualitas. Apabila ciri dari segala sesuatu sudah hilang, maka kualitasnya pun akan menurun. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui keimanan seseorang? Dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang-orang yang beriman atau orang mukmin adalah orang yang di dalam dirinya terkumpul 5 ciri seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Marilah kita perhatikan ciri ini satu persatu dengan harapan keseluruhannya terdapat dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ciri orang yang beriman yang pertama adalah orang mukmin itu manakala disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggugah jiwa dan perasaannya. Hal ini dikarenakan seorang mukmin merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, sehingga ketika nama Allah disebut bergetar hatinya. Jika perasaan dekat ini sudah tertanam dalam diri kita, maka kita akan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa seperti berbohong, hibah, atau membicarakan aib orang lain, kemudian dia teringat Allah, maka ia akan meninggalkan perbuatan tersebut dan segera beristighfar kepada Allah. Selanjutnya, ciri yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ayat secara etimologi adalah tanda, sedangkan ayat Allah berarti tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bagaimana caranya ketika wahyu Allah dibaca, iman menjadi bertambah? Untuk menambah kekuatan iman, pada saat ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran, kita tidak hanya terfokus pada kemerduan suara si pembaca, tetapi kita harus memahami apa yang dibaca dari ayat tersebut. Nah, maka dari itu, ketika kita tadarus atau murajaah Al-Quran, alangkah baiknya kita tidak hanya fokus pada ayat yang kita baca, tetapi baca juga artinya, pahami maknanya, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar keimanan kita kepada Allah menjadi bertambah. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu tawakal kepada Allah. Orang mukmin akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah. Namun, selain bertawakal, kita juga harus berusaha, berikhtiar, dan berdoa kepada Allah. Sebagai contoh, jika kita menginginkan lulus dari sekolah dengan nilai yang terbaik, maka kita harus berusaha dan berikhtiar dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah belajar, kita berdoa kepada Allah meminta supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal dan diberikan nilai yang terbaik. Jika usaha, ikhtiar, dan berdoa sudah kita lakukan, maka sisanya, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Supaya apa tawakal ini? Agar ketika kita berhasil tidak lupa diri, dan ketika kita gagal tidak berputus asa, sebab kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan.
Anak-anakku yang dirahmati Allah, ciri yang selanjutnya yaitu ciri yang keempat. Orang mukmin adalah mereka yang mendirikan sholat. Ciri yang keempat ini masih berkaitan dengan ciri yang ketiga tadi. Penyerahan persoalan kepada Allah akan lebih mantap apabila kita memang dekat dengannya. Nah, sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat, yaitu dengan mendirikan sholat. Selain daripada sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk mempunyai dampak positif, yaitu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, sholat juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan sifat tawakal kita kepada Allah. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu ciri yang kelima. Orang mukmin membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin akan gemar bersedekah, mau menolong orang lain yang membutuhkan, karena mereka tahu bahwa sebagian dari rezeki yang dia terima ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, dan ada hak untuk masjid, sehingga dia tidak hanya hidup untuk kepentingan perut dan dirinya saja, tetapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Nah, semoga kita termasuk ke dalam orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.